Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Tertulis di dalam kitab Yosua 11 ayat 6, topik renungan kita hari ini adalah pendorong yang sehat. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Yosua 11 ayat 16 sampai dengan ayat 19 berkata, "Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya, dan dibunuhnya." Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, bila tidak ada kesulitan maka kita menjadi orang lemah dan tidak ada keberhasilan. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Sebelum saya mulai renungan kita, saya akan bacakan penuh Yosua 11 ayat 16 sampai 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya, dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas, dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan,
dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa, dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Mari kita lanjutkan, setiap pekerjaan pasti memiliki kesulitan dan tantangannya. Berkali-kali ditolak, diremehkan, kerap menunggu dan calon pembeli tidak mau ditemui adalah kesulitan yang saya alami sebagai staf pemasaran. Sebagai ayah, saya kesulitan menidurkan anak yang rewel di malam hari. Kesulitan itu sebenarnya berkat dan pendorong yang sehat. Mengapa? Karena bila tidak ada kesulitan, tidak ada keberhasilan, tidak ada kesulitan mendapatkan sesuatu, maka kita tidak menghargainya setelah didapat. Kesulitan bisa mengintimidasi orang malas dan lemah. Tapi bagi orang yang rajin dan tangguh, kesulitan membuatnya maju. Membaca kemenangan-kemenangan orang Israel merebut seluruh negeri yang Tuhan janjikan. Yosua dan bangsa Israel harus lama berperang. Tuhan memang berjanji memberikan tanah Kanaan dan Tuhan menyertai bangsa Israel. Tapi mereka harus menghadapi berbagai kesulitan. Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan Israel. Tuhan mau bangsa Israel menghargai tanah yang mereka miliki karena harus mengalami berbagai kesulitan saat mendapatkannya. Setiap kesulitan pasti mampu diatasi kalau kita bergantung kepada Tuhan dan gigih berusaha. Kemarin, sekarang, atau besok pasti kita menghadapi kesulitan dalam berbagai bentuk. Jangan pernah mengeluh kenapa kesulitan demi kesulitan ada dalam hidup. Pandanglah kesulitan hidup sebagai cara Tuhan memproses kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nas hari ini memberi kita keyakinan untuk menjalani hari dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberi janji supaya kita tidak takut atau gemetar apabila kita mengalami keadaan yang genting atau situasi-situasi yang menyulitkan semisal resesi ekonomi global atau sering disebut dengan tahun gelap. Kita harus belajar dari pengalaman Musa ketika dia berusaha untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir dan melalui padang gurun selama 40 tahun. Banyak masalah dan pergumulan yang dihadapinya, tetapi Tuhan telah menyertainya dan umat Tuhan dalam semua situasi negatif itu serta telah menyediakan semua keperluan asas kehidupan mereka. Akhirnya mereka menikmati kemenangan. Kita juga harus taat dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Berulang kali kita diingatkan dalam Alkitab bahwa kita tidak bersendirian dan Tuhan dekat dengan kita setiap masa. Bersandarlah kepada Yesus, dan kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketakutan hanya akan membuat kita berkecil hati dan patah semangat. Ketakutan menutup mata hati kita terhadap janji-janji Tuhan dan melumpuhkan langkah kita. Ingatlah, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai dan memimpin perjuangan hidup kita dari awal hingga akhir hari ini. Oleh karenanya, janganlah takut karena Tuhanlah yang akan selalu memimpin kita supaya kita bisa mengalami kemerdekaan sejati dan merdeka dari semua rasa takut dalam hidup kita. Nas renungan hari ini adalah firman Tuhan yang disampaikan untuk Yosua dan bangsa Israel melalui Musa. Tuhan ingin Yosua dan bangsa Israel tidak menaruh rasa takut kepada masalah, melainkan kepada Tuhan.
Satu-satunya cara agar kita tidak takut terhadap masalah adalah dengan menyadari bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai kita. Yohanes mengonfirmasi hal tersebut dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, bahwa di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Roh Kudus meneguhkan hati kita, mengingatkan kita bahwa Bapa tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama kita, entah di atas gunung yang tinggi, atau di lembah yang sangat dalam. Oh, tidak ada kabar yang lebih baik dari hal tersebut. Dari nas hari ini kita dapat belajar beberapa hal, yakni: pertama, Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi selama hari ini. Itu berarti, Tuhan ada bersama kita ketika hidup kita sedang mengalami susah, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika hidup sedang sukacita. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang punya banyak berkat, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita hanya punya sedikit berkat. Tuhan ada bersama kita ketika kita sehat, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita sakit. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang sukses, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita sedang gagal. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang beriman, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika iman kita sedang lemah. Kedua, jangan salah, Tuhan tidak memaksa kita untuk tidak takut. Sangatlah normal untuk manusia merasa takut ketika masalah besar datang. Namun, hanya karena kita merasa takut, bukan berarti kita harus dikuasai oleh ketakutan itu. Cara terbaik agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan adalah dengan terus memandang kepada Tuhan kita yang telah berjanji akan senantiasa menyertai kita. Kebenarannya, semua yang terjadi di dalam hidup kita, yang baik dan juga yang buruk, Tuhan biarkan terjadi untuk sebuah tujuan, yaitu untuk mempersiapkan kita menuju janjinya. Sama seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Sungai Yordan, orang-orang Kanaan, dan tembok Yerikho merupakan rintangan-rintangan yang Tuhan letakkan di hadapan Yosua untuk membentuknya dan mempersiapkannya untuk menerima janji Tuhan. Jika kita mengingat kebenaran ini, barulah kita dapat hidup dengan kuat dan teguh tanpa kecut dan tawar hati. Ingatlah bahwa semakin besar janji yang Tuhan sediakan, semakin besar musuh yang akan menghadang. Tidak ada cerita menakjubkan yang muncul dari pertempuran yang biasa-biasa saja. Lebih dari itu, musuh terbesar kita sebenarnya bukanlah raksasa yang ada di hadapan kita, melainkan ketakutan yang ada di dalam pikiran kita. Pada Bilangan 13, diceritakan bahwa bangsa Israel mengintai tanah perjanjian yang masih dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Namun, mayoritas dari mata-mata bangsa Israel kembali dengan mengatakan mereka tidak mungkin menang karena musuh-musuh mereka terlalu kuat. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami."
Ketika kita diperhadapkan oleh tantangan di dalam hidup kita memiliki pilihan. Untuk mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu, atau mengatakan kepada diri kita bahwa kita mampu. Kita memiliki pilihan untuk menjadi seperti mayoritas dari mata-mata bangsa Israel yang takut, atau menjadi seperti Kaleb yang berani. Namun, satu hal yang saya ingin kita semua mengerti, Kaleb begitu berani bukan karena dia merasa dirinya kuat, atau karena merasa musuh-musuhnya lemah, melainkan karena dia sadar akan betapa besarnya Tuhan yang akan berperang untuknya. Ketiga, kita tidak berperang sendirian. Musuh kita mungkin sangat besar dan kuat, di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sendiri. Tetapi janganlah lupa, kamu tidak berperang sendiri. Ada Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat yang menyertai kamu kemanapun kamu melangkah. Dialah yang akan berperang bersama kita melawan musuh-musuh kita. Apapun yang sedang kita hadapi, jangan takut dan jangan gemetar, terus maju dan jangan berhenti berharap bahwa hari-hari di depan kita adalah hari yang indah dan cerah. Jangan berhenti mempercayai bahwa kitalah pemenangnya. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk menghadapi apapun yang akan terjadi ini. Sebab Tuhan ada bersama kita untuk memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami,
Tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.